Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahminur Hasanah. Saya mahasiswi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan sejarah kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Tidak ada manusia yang persis sama meskipun terlahir kembar. Secara fisik mungkin manusia akan memiliki banyak persamaan, namun secara psikologis akan banyak menunjukkan perbedaan. Ciri khas dan perbedaan tersebut sering disebut dengan kepribadian. Kepribadian seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungannya. Menurut kodratnya, manusia selain sebagai makhluk individu, mereka juga merupakan makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, di mana terdapat kebutuhan untuk berteman dengan orang lain yang sering didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Nah, menurut Sir Edward B. Tylor, kebudayaan menunjuk keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemauan, serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telaahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun mereka berada. Menurut Kunjaraningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, yang ketujuh sistem kesenian. Dalam Warsito, Kunjaraningrat mengatakan wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Jadi, manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya yang bisa mereka lakukan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya.
dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya, dan kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia di dalam kehidupannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.